Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengaplikasikan konsep-konsep dasar yang ada pada gerak lurus ke dalam perhitungan. Selanjutnya, kita ikuti penjelasannya. Semoga kalian lebih mengerti. Oke, ya. Soal yang pertama atau problem yang pertama ya. Seseorang memacu motor dengan kecepatan 6 meter per detik. Ia selalu berusaha untuk mempercepat gerakannya dengan percepatan 4 meter per detik kuadrat. Tentukan kecepatan dan jarak motor itu pada detik ke-6. Oke, lanjut. Nah, ya, lewati tahap ini. Kalau belum mahir. Kalau sudah mahir, terserah kalian. Ya. Oke, Pino 6 meter per detik. Percepatan 4 meter per detik kuadrat. Ya, di sini waktunya sudah ada 6 detik. Nah, pertanyaannya kita jawab kecepatannya berapa. Nah, ingat, gunakan rumus yang ada waktunya, yaitu P sama dengan V0 plus A kali T. Masukkan 6 ditambah 4 kali 6. 30 meter per detik. Detik ke-6 kecepatannya 30. Oke? 30. Nah, sekarang bagaimana jarak yang ditempuh? Nah, jarak yang ditempuh gunakan E sama dengan V0 T ditambah setengah T kuadrat. Nah, 6 kali 6 ditambah setengah kali 4 kali 36. Ini dari 6 kuadrat. 36 tambah 72, 108 meter. Jadi detik ke-6 kecepatan 30 meter per detik dan jarak yang ditempuh 108 meter atau perpindahannya 108 meter. Nah, kenapa jarak dan perpindahan saya sebut? Nanti ada penjelasannya di problem berikutnya. Oke. Nah, sekarang problem yang kedua atau soal yang kedua. Ya. Kecepatan sebuah bus berubah dari 72 km per jam menjadi 36 km per jam selang waktu 40 detik. Tentukan kapan dan di mana bus akan berhenti bergerak. Oke. Nah, diketahui V1 atau V0 72 km per jam konversi ke meter per detik yaitu 72 km ke meter berarti 72.000. Nah, jam ke detik berarti 3.600. Berarti 72.000 dibagi 3.600. Hasilnya adalah 20 meter per detik. Ya. Nah, V2 atau kecepatan akhir 36 km per jam. Konversi juga 36.000 dibagi dengan 3.600. Berarti 10 meter per detik. Jadi kalau ada soal 36, kemudian 72, kemudian 108. Nah, itu berarti kelipatan 36. 36 berarti 10, 72 berarti 20, 108 berarti 30. Sampai seterusnya. Ya. Nah, sekarang cari percepatan. Akselerasi bus berapa? A sama dengan V2 dikurangi V1. Atau Vt dikurangi V0 per T. Ya. Nah, masukkan 10 dikurangi 20 per 40. Nah, hasilnya minus seperempat meter per sekon kuadrat. Artinya tanda negatif adalah perlambatan. Nah, tanda negatif tidak perlu dibuang. Sebab akan digunakan di persamaan berikutnya. Oke, kita cari jawaban untuk soal ini. Jarak sampai berhenti. Ya. Jarak sampai berhenti boleh menggunakan rumus ini. Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2S. Nah, berhenti berarti kecepatan akhir 0. Ya. 0 sama dengan 20 kuadrat ditambah 2 kali seperempat minus seperempat kalikan S. Nah, kenapa tidak menggunakan 10 atau tidak menggunakan 36? Karena kita akan mencari jarak total dari mulai kecepatan 72 sampai berhenti. Nah, itu jarak pengereman ya. Nah, kalau misalkan kita ngambil 10 boleh, cuman nanti kita 2 kali kerja. Dari sejak 72 ke 36 cari jarak atau cari perbedaan. Nah, kemudian dari 36 sampai 0 cari jarak juga. Berarti 2 kali kerja. Itu berarti membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan menggunakan yang ini. Oke, itu penjelasan. Nah, lanjut.
400 dikurangi setengah kali S, pindah ruas, setengah S sama dengan 400, maka S sama dengan 800 meter. Nah, nah, itu jarak sampai berhenti atau perpindahan sampai berhenti. Nah, sekarang waktu sampai berhenti berapa lama? Nah, ini juga sama. Vt sebenarnya V0 plus A kali T. Boleh menggunakan rumus lain. Misalkan E sama dengan setengah T kurung Vt ditambah V0. Kenapa pakai itu? Pakai E sama dengan setengah T. Nah, karena di sini S-nya sudah ada 800 ya. Nah, ini juga sama. Berhenti 0. Nah, kita gunakan 20. Kenapa 20? Tidak 10. Seperti tadi penjelasannya. Kita mulainya hitung total dari 72 km per jam sampai 0. Gitu ya. Nah, pindah ruas seperempat minus seperempat T. Pindah ke kiri. Ya. Jadi nanti waktunya 80. Nah, yang waktu 80 ini, itu di dalamnya ada 40 detik. Ya. Berarti dari 36 sampai 0 itu memerlukan waktu 40 detik. Oke, itu penjelasan untuk problem yang kedua. Ya. Nah, oke lanjut kita bahas problem yang ketiga atau soal yang ketiga. Oke. Nah, ini benda yang sedang bergerak, kecepatannya diperlihatkan oleh grafik di bawah. Tentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh benda. Oke. Nah, sekarang kita baca grafik. 0 ke 4 itu GLB. Gerak lurus beraturan, kecepatannya konstan. Sampai pada detik, kecepatannya berubah. Ya. Sampai 6 detik berubah. Jadi mulai dari 10, kemudian turun jadi 0. Jadi bacanya gini. Ketika 0 itu 10. Ketika 4, 10. Ketika 6 berarti 0. Nah, udah. Nah, kemudian baca lagi dari 6 sampai 10. Berarti ketika 6 kecepatannya 0, berarti diam. Nah, bergerak 8 detik kecepatannya 6. Ini negatif berarti arahnya berbalik atau pindah arah gitu ya. Nah, kemudian dari 8 sampai 10 kembali lagi ke 0. Ya, sama seperti ini gerakannya. Mula-mula bergerak ke arah timur selama 6 detik dan berhenti. Kemudian dia balik lagi ya ke barat sampai 10 detik. Nah, seperti itu ya. Maka ada jarak, ada perpindahan. Oke, itu cara baca grafik. Sekarang kita jawab. Perhatikan grafik di samping, kemudian pilah grafik itu menjadi dua keadaan berdasarkan selang waktu seperti berikut. Nah, ini saya pilih jadi dua supaya nyingkat waktu. Boleh jadi dua, boleh jadi tiga, boleh jadi empat. Ya. Boleh ini satu, dua, tiga, empat. Oke? Nah, boleh. Nah, sekarang kita pilih yang paling cepat. Dua bagian. Ya, dua keadaan. Oke. Keadaan satu, 0 ke 6. Keadaan dua, 6 ke 10. Nah, tuh, seperti ini. Sekarang waktu 0 ke 6. 0 sampai 6 detik. Nah, itu berarti luas trapesium. Jadi jumlah garis yang sejajar, jumlah dua garis yang sejajar kali tinggi dibagi dua. Ini tingginya kebetulan di komponen P. Jadi tidak usah pusing, kemarin tingginya berapa. Ya, dua garis sejajar berarti 0, 4, 0 dan 6. Ya. Nah, setengah kali 10 dalam kurung kalikan 4 ditambah 6. Ya. Ya. Nah, jawabnya 50 meter. Nah, sekarang waktu 6 sampai 10. Luasan 2 berarti segitiga. Nah, luas segitiga setengah alas, alasnya berarti 10 kurangi 6 kali tingginya berarti 6 ya. Maka jawabnya 20 meter. Nah, sekarang kita jawab yang ini, jarak dan perpindahan. Jarak. Jarak adalah skalar, jumlahkan yang ada. Berarti S1 atau S sama dengan luas 1 ditambah luas 2. 70 meter. Nah, sekarang perpindahan. Perpindahan adalah vektor. Berarti tadi maju, kemudian mundur, atau ke timur, kemudian balik lagi ke barat. Nah, seperti ini, luas 1 dikurangi luas 2. 50 dikurangi 20. Jadi, ke timur misalkan 50 meter, balik lagi ke barat 20 meter. Jadi, benda itu adalah berpindah sejauh 30
meter. Oke, itu penjelasannya. Nah, oke, ada hubungannya dengan yang problem 2. Saya pernah menyebutkan jarak sama dengan perbedaan. Kapan? Ketika grafiknya di atas semua atau grafiknya di bawah semua. Ya, lanjut ke problem berikutnya. Ya. Nah, di sini ada dua buah mobil A dan B bergerak pada garis lurus di mana gerakan kedua mobil diperlihatkan oleh grafik di bawah. Tentukan kapan kedua mobil akan menempuh jarak yang sama. Soal ini dikerjakan atau bisa dijawab dengan waktu di bawah 3 detik kalau sudah tahu ya. Ya. Gimana caranya? Nah, sekarang baca grafik. Mobil A bergerak lurus berubah beraturan GLBB ya, dari mulai 10 kecepatan awalnya. Nah, setelah 10 detik kecepatannya jadi 15 ya. Nanti ya. Nah, ketika 0 kecepatannya 10 itu kecepatan awal. Ketika 10 detik kecepatannya 15. Nah, sedangkan B itu GLBB diperlambat. Kenapa diperlambat? Ketika 0 dia kecepatannya 20 atau kelajuannya 20. Nah, ketika 10 detik kecepatannya berubah dari 20 menjadi 15. Nah, kalau A naik dari 10 ke 15, detik ke 10. Kalau B turun dari 20 ke 15. Ya, untuk detik ke 10. Nah, sekarang kita cari percepatan masing-masing. Ya. Jawab. Mobil A, GLBB dipercepat. Maka A 15 dikurangi 10 dibagi 10. Setengah meter per detik kuadrat. Ya. Nah, sekarang berikutnya. Mobil B, GLBB diperlambat. Ya. A, B sama dengan 15 kurang 20. Karena ini kecepatan akhir untuk B. Ini kecepatan akhir untuk A. Sama ya. 15 dikurangi 20 bagi 10. Minus setengah meter per detik. Kalau A dipercepat setengah meter per detik kuadrat. Kalau B diperlambat dengan percepatan setengah meter per detik. Ya. Nah, di sini kapan menempuh jarak yang sama? Berarti SA sama dengan SB. Nah, oke, masukkan rumusnya. Pi nol T tambah setengah AT kuadrat sama dengan Pi nol T tambah setengah AT kuadrat. Ini jangan dicoret karena beda ya. Nah, masukkan 10T kecepatan awalnya ditambah setengah kali setengah T kuadrat sama dengan 20 ya. Ditambah setengah kali minus setengah T kuadrat. Nah, maka tanda minusnya jangan dibuang dulu ya. Nah, 10T ditambah T kuadrat sama dengan 20T dikurangi seperempat T kuadrat. Pindah ruas. Ya, ini pindah ke kiri, yang ini pindah ke kanan. Ya. Seperempat jadinya setengah T kuadrat. Nah, ini berarti 20. Nah, coret T-nya. Nah, maka T-nya 20 sekuan. Jadi, kata saya begini. Kalau menemukan soal seperti ini, ditanyakan kapan kedua benda atau kedua mobil menempuh jarak yang sama. Kalau di sini tulisannya 10 kalikan 2. Kalau tulisannya 8 kalikan 2. Ini berarti 20, kalau 8 berarti 2 kali 8, 16. Begitu cara cepatnya. Tapi kalau esai kalian jangan menggunakan rumus kebut-kebutan. Pakai rumus santai seperti ini. Ya, gitu ya. Karena kalau esai itu yang dinilai ada prosesnya. Oke, semoga Anda lebih mengerti lagi karena di sini udah masalah yang keempat atau membahas soal yang keempat. Oke, kita lanjut ke problem berikutnya. Ya, soal 5. Sebuah bola ya ditendang ke atas dengan kecepatan 30 meter per detik. Nah, pertanyaannya tinggi maksimum yang dicapai bola, ketinggian saat kecepatan bola tinggal 10 meter per detik, dan lama bola berada di udara. Oke, seperti itu. Oke, jawab langsung saja. Ini P0 30. Ini kecepatan akhir ketika ketinggiannya berapa? Jawab yang pertama. Tinggi maksimum. Gunakan ini. PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2GH. Untuk sementara plus dulu. Ya. Nah, tinggi maksimum berarti pada saat titik tertinggi kecepatannya adalah 0. 0 ya. 30 kuadrat minus. Kenapa minus? Karena pengamat ada di bawah, bola naik ya ke atas. Berarti meninggalkan pengamat. Berarti minus. 900 dikurangi 2 kali 10
20H 900, maka H 45 meter. Ya, gampang nih. Ya. B, ketinggian saat kecepatan bola tinggal 10. Boleh menggunakan rumus yang sama. Pt kuadrat, P0 kuadrat, 2GH. 10 kuadrat, 30 kuadrat, minus 2GH. Ya, 20H. Nah, kalau sudah bisa, kalian tidak usah lewat ini. Tapi langsung ke sini. Ya, 20H, pindah ruas. 900 kurang 10. 100 ya, bukan 10. Nah, berarti H sebenarnya 40 meter. Jadi ketinggian 40 meter, kecepatan 10. Ketinggian 45, kecepatan 0. Itu di titik tertinggi. Nah, sekarang lama bola melayang di udara atau berada di udara. Jadi dari gerakan bawah ke maksimum. Kemudian balik lagi. Ya. Boleh menggunakan begini. Vt sama dengan V0 plus G kali T. 0 sama dengan 30 dikurangi 10T. Nanti dapat T-nya 3 sekuan. Itu untuk sekali jalan ke atas saja. Bagaimana melayang di udara atau berada di udara? Kembali lagi ke pelempar. Nah, tinggal dikali 2. Ya. Naik itu 3 detik, turun berarti 3 detik. Totalnya adalah 6 detik. Nah, itu bola berada di udara atau melayang di udara. Oke, seperti itu jawabannya. Nah, cukup mudah kan? Nah, yang penting kalian hafalkan dulu rumus-rumusnya sampai hafal. Karena trik fisika itu hafal rumus. Tidak ada cara lain. Ya. Oke. Problem yang keenam atau soal keenam. Sama seperti yang tadi. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 20 dari ketinggian 25 meter. Tentukan berapa lama bola melayang di udara dan kecepatan bola saat jatuh di tanah. Nah, tadi dilemparnya dari bawah, sekarang dilemparnya dari ketinggian 25. Ya, beda ya. Nah, di sini ada ketinggian awal. Jawab, lama bola melayang di udara. Gunakan rumus ini. H sama dengan H0 ditambah V0T dikurangi setengah GT kuadrat. Langsung kita pakai negatif ya. Karena sudah tahu ke atas. Nah, atau Y sama dengan Y0 ditambah V0T dikurangi setengah GT kuadrat. Ya, 0. Kenapa 0? Maka bola itu sudah kembali ke tanah. Jadi dari ketinggian 25, nah lemparnya bola jatuh di tanah. Ya, berarti H-nya 0, kemudian H0-nya 25, ya. Oke. 25, 20, 5T kuadrat. Boleh diperkecil. Ya, dibagi 5. Pindah ruas. Persamaan kuadrat. T kuadrat minus 4T minus 5 sama dengan 0. Boleh kefaktorkan. Ya, difaktorkan berarti dapat T min 5 kali T plus 1. Ya. Min 5 kali 1 kan min 5. Min 5 kurang ditambah 1 berarti 4. Ya, udah cocok ya. Nah, ambil yang negatif. Jadi T min 5 sama dengan 0. Ini sudah paham karena di SMP sudah mempelajari matematik yang pemaktoran ya. Nah, oke. Waktu bola melayang di udara sejak dilemparkan dari ketinggian 25 meter sampai jatuh ke tanah. Oke, gitu. Nah, sekarang kecepatannya berapa? Kecepatannya, nah, kita sama dengan V0 plus GT. Nah, ini ketika jatuh di tanah. V atau VT itu 20 dikurangi 10 kali 5. Nah, minus 30 meter per detik. Nah, tanda minus artinya bukan kurang dari 0, tapi arahnya beda. Nah, tadi dilempar ke atas. Berarti kecepatannya 20. Nah, bola setelah mencapai titik tertinggi kembali lagi ke arah pelempar. Nah, sehingga jatuh ke tanah. Arahnya berarti ke bawah. Nah, itu. Jadi beda arah ya. Ke atas dan ke bawah. Oke, itu penjelasan untuk problem yang keenam atau soal yang keenam. Mudah-mudahan dengan soal dari 1 sampai soal 6 atau problem 1, problem 6, kalian bertambah pengetahuan ya, bagaimana cara memecahkan masalah yang berhubungan dengan gerak.
lurus ya. Oke. Nah, next video yaitu latihan soal ketiga gerak lurus. Nah, mudah-mudahan kalian lebih mengerti. Nah, jika video ini bermanfaat untuk kemajuan pengetahuan kalian, maka jangan lupa tinggalkan pesan Anda dengan cara like, komen, dan subscribe. Share ke teman Anda supaya teman Anda juga ikut mempelajari soal-soal yang berhubungan dengan gerak lurus. Oke, dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyajian video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.